Iya, terima kasih matur nuwun ini basa Jawa barang ya. Basa Jawa campur. Bener apa? Jawa modern. Iya. Sebetulnya sangat rumit dan sangat pelik untuk menduga Solo ini dengan berbagai munculnya sebuah nama, karena ini juga terkait dengan sebuah pemberian nama yang dikaitkan dengan bagaimana nilai historisnya atau sejarahnya. Jadi betul dulu era sebelum keraton ini di sini sudah menjadi bandara besar, karena Bengawan Solo sebagai salah satu untuk lalu lintas perdagangan Jawa Tengah sebelah timur ini memang terjadilah berbagai aktivitas perdagangan, dan akhirnya muncul dermaga-dermaga yang luar biasa banyak. Ada Nusukan, ada Penjalan, ada sampai ke Banaran. Ini memang tempat-tempat untuk transit di mana di situ terjadilah sebuah pembongkaran muatan. Nah, Penjalan inilah salah satunya yang ada di Gandean. Permasalahannya kenapa Gandean itu? Permasalahannya. Jadi ini di era Pakubono II masuk ke Desa Solo atau ekspedisi pindahnya Kartosuro ke Surakarta ini, kalau saya nilai tidak sekedar hanya mencari tempat, tapi ada juga muatan politis, seperti pindahnya Kota Gede ke Pleret. Ini ada muatan politis juga, tapi muatan politis yang sangat-sangat kita masih abu-abu ya, karena apapun Pleret ini pusat pasukan pemberontak, iya kan? Kenapa pindah ibu kota ke pasukan pemberontaknya aneh gitu. Ini misteri, tapi itu udah nanti. Nah, ini juga gitu. Konon ceritanya di daerah bandara sepanjang Solo yang dekat dengan desa Solo ini sendiri, itu kan banyak gali-gali, banyak yang macam-macam kerusuhan dan kejahatan. Ya, kalau Anda tahu di film-film bandara di dunia manapun terjadilah itu. Maka ketika ekspedisi mulai dilakukan untuk menguasai sebuah bandara yang sudah rancu, masyarakatnya sudah agak rusak. Saya bilang begitu, kenapa sudah banyak kerusuhan dan segalanya. Maka secara tadi dikatakan oleh Mas siapa gitu, dan ini tidak hanya sebagai mistiknya, tapi juga ada muatan politis untuk menyapu, membersihkan supaya ini menjadi bersih untuk dijadikan titik pusat pemerintahan. Biarpun sangat sulit. Bayangkan ini rawa loh sekitarin, sing bentak oke gitu, rawa tinggal karena untuk ngelabui ini. Nah, makanya Gandean ini dibuat oleh era Pakubono IV kalau salah. Jadi kalau Pakubono II itu baru desainer, ya, baru menjadi plottingnya. PB3 itu mulai melanjutkan. Nah, terjadi kekisruhan yang luar biasa. Setelah perjanjian Giyanti baru mulai mapan. Maka Renaissance itu ada di PB4 sebetulnya. Kebangkitan itu ada di PB4. Maka disitulah banyak desainer di pakaian, di pembinaan spiritual itu oleh PB4.
karena masa peralihan dari tadi ada konflik itu tadi, maka tadi ada K mengubil segala itu sudah berhenti di masa B3 munculnya perjanjian. Nah, ini itu masalah lain, perjanjian beda. Cuman ketika masa BB4 dalam kondisi renaisan itulah maka muncullah sebuah peletakan nama-nama di kota raja ini, termasuk gandean ini. Jadi gandean ini diambil juga dari sebuah pertemuan ya dua tadi antara penduduk air dengan pendatang yang daratan ini, maka gandean supaya gatuk gandek, maka dibikin kiwa tengen itu gatuk, atau kalau jadi kayak ulu jadi gandek, ketemu itu kan gandek itu. Tapi di dalam konteks gandek itu sepertinya gampang dipahami ketika kita tadi lihat upacara itu adalah di dalam gandek itu orang yang menjadi penyambung lidah raja. Maka ini juga gitu, penyambung. Maka disambunglah antara air dengan daratan ini oleh gandean ini tadi. Itu sehingga kalau di situ terjadi sesuatu, maka keratonlah yang bertanggung jawab untuk mengamankan semua itu. Sehingga Anda nggak tahu yang Geladak itu dulu kayak Roma loh, Mbak. Di catatan itu. Jadi ada pintu sesamnya gitu. Ada jagangnya, kalau mau masuk itu harus diturunkan baru masuk. Kalau nggak dibuka itu jagang ini sampai sini tembus itu, ceritanya begitu. Jadi kalau sekarang ditutup tenggoril baru, jadi sampai itu dulu pernah jadi jagang besar, karena masuk ke situ harus menurunkan ini seperti di Roma itu, ditarik itu. Nah inilah kenapa itu menjadi dibegitukan, mungkin karena ya politis VOC untuk ikut mengawasi kerajaan dengan adanya wawasan begitu. Ini lain lagi, tapi sejarah airnya di situ itu dulu jagang itu muter tuh gede ya, ada ininya apa jenenge itu sesat ya, kayak Roma itu ditarik itu, aduh lagi melebu netane ya. Nanti kalau itu serasa melebu itu orang air soalnya. Nah, makanya gandean ini salah satu didesain oleh keraton untuk memberikan nama kampung yang sesuai dengan filosofi dari sebuah tadi penyambung tadi. Banyak sekali sebetulnya. Jadi sejarah pasti ini tidak ada, itu hanya keraton yang memberikan nama ini karena ini cocok untuk nilai filosofi daripada ganda dan juga melestarikan. Apakah ganda itu ternyata itu adalah sebuah penyambung lidah. Nah, di sini penyambung antara air dengan daratan. Ini penyambung. Banyak sekali, semua ini diberi nama seperti sekarang ini. Republik dari nama Rajiman, nama Dr. Muwati atau nama pahlawan sama. Penamaannya sama, tokoh-tokoh yang ada di keraton untuk bukan kam sebetulnya. Tam-taman bukan kam-tam tomo, enggak. Ya, jadi itu hanya sebuah nama untuk memberikan suatu catatan supaya dapat diingat. Masa Sultan Agung itu daerah Sumedang itu underbolnya Sultan Agung. Itu di keraton dilestarikan dengan nama Kanjeng Kyai Sumedang. Terus yang ngladeni itu Nyai Sumedang. Lah di jejere Kyai Solo ada Nyai Sumedang gitu. Itu kan mungkin orang yang dari sana ikut ke sini dikubur di sini. Jadi itu hero pada waktu itu. Nah makanya
Ada Kiai Solo, ada Kiai Carang, ada Kiai Sumedang. Nah, Carang itu siapa? Sumedang jelas tadi ada kaitannya. Saya pernah ketemu kelompok Sumedang masuk ke sini. Saya lihat sejarahnya, oh iya, memang Sultan Agung itu sampai ke sana. Nah inilah nama-nama itu hampir di seluruh Solo ini adalah diilustrasikan simbol dari itu. Tapi ada juga yang nama menduduki. Jadi kalau Mas Wiradjati mengatakan iki bapak ibu ini yang ngendi yang Malaysia, enggak ada. Ini nama yang di setel memang untuk simbolisme. Tapi ada nama yang memang figur. Nama pangeran makanya di ini Sumolidan itu memang ada pangerannya. Terus Singosaren ada, Pangeran Singosari ada. Terus banyak yang figur, banyak yang tidak figur itu nama-nama yang diambil dari keraton yang itu disampaikan ke publik supaya dikenal. Makanya Nirbita ini orang akan terjerit Nirbita enggak. Ya, tapi itu wilayah yang diberikan itu mungkin dulu, atau kalau mungkin bahasanya elek banget. Jadi ketika wilayah itu dulu sudah dikuasai, ada salah satu penjagaan kota mungkin itu. Jadi kalau bagian Nirbita, kalau bagian Jogosuro, kalau bagian itu ada penjagaan. Tapi pasukan itu menyebar, berkumpulnya di Kepatian. Itu inilah yang menjadi suatu tugas penjagaan, menjadikan nama. Dan inilah yang perlu kita kerja. Tapi catatan nggak ada, saya nyari nggak ada. Itu menurut perkiraan saya begitu. Karena dia mesti pada waktu itu kumpul di pasukan Kepatian, baru ditugaskan di keliling itu, seperti penugasan di pasukan-pasukan kita ini. Nah makanya dalam nama-nama yang ada di Gandean ini juga terkait dengan Kidungan tadi oleh PB5 Ronggo Sutrasa, memang ya itu juga untuk mencatat bahwa di sini ada gembala penjalan itu dengan ada jinnya. Nah, memang kalau kita lihat dari perjalanan ke Solo sendiri ini, masa Pajang sudah ada. Karena ketika PB2 utusan ke sini ketemu dengan Ki Gede Solo, bukan Kiai Solo. Kiai Solo sudah meninggal, yang ketemu jasadnya si Pabelan, itu masa Pajang. Nah, ternyata masa Pajang udah ada. Lah Pajang ini kaitannya mungkin ke atas sudah masa itu Joko Tingkir tadi, masa Demak, ya itu. Jadi lebih atas lagi. Ini logis. Jadi nama penjalan ini saya kira sudah ada memang di era Mojopaitan mungkin malahan. Jadi penjal itu, tahu penjal ya? Tahu penjal? Penjal tahu nggak? Seperti tumo apa? Nah yang mencolok pinjal ulai ini jadi penjal, bisa jadi gitu kan? Yaitu yang melontarkan itu loh. Jadi memindahkan barang ke sungai kan, dipinjal lagi kan, pinjal dari kata ganti. Ya itu sekedar lagi. Jadi memang nama itu mungkin diambil dari sebuah peristiwa yang ada, seperti bajing loncat ya, bajing loncat yang nonton ternyata jadi bajing loncat, ya sama aja. Ya ingat dari saya, mudah-mudahan bisa terinspirasi. Nanti pertanyaan monggo. Atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun distributor. Aplaus. Ini terkait dari belakang saja, pertanyaan dari belakang.
Ini dari Mas Joko Sularso terkait dengan Nongsongan. Beliaunya tinggal di Nongsongan sekaligus dengan Bu Yayu. Itu beliau juga dari RW 7 Nongsongan mempertanyakan terkait dengan sejarah nama kampung Nongsongan itu. Apakah betul itu dari pembuat payung atau abdi dalam penongsong atau sejenisnya? Nah ini nyun keterangan bab nih kok. Karena tadi disampaikan Pak Joko juga ada tilas seperti itu di dalamnya tentang terkait dengan tadi kagungan koleksi payung dan sebagainya. Silakan. Begini, jadi untuk menjawab pertanyaan tentang kebenaran dan asal usul nama kampung dimanapun, itu sebenarnya ada beberapa tahap. Saya mengamali itu karena ini mungkin bisa menjadi acuan juga untuk Kelurahan Gandean mencari sejarah asal usul kampungnya. Langkah pertama adalah pendataan terhadap folklore atau cerita rakyat atau turun temurun atau apapun yang menjadi keyakinan, dongeng, kepercayaan dan sebagainya di tempat tersebut. Itu harus didata, jangan sampai hilang. Karena itu untuk bahan kajian. Yang kedua adalah pengumpulan dari artefak yang tersisa. Nah, artefak itu benda peninggalan sejarah, itu bisa berupa apapun, bisa berupa bangunan, bisa berupa barang, entah buku, pusaka, atau tugu, atau petilasan, atau satu tempat yang dikeramatkan seperti itu bisa menjadi bahan untuk pengkajian asal-usul kampung. Lalu yang ketiga dan yang utama adalah kajian, dan tentu saja ini membutuhkan bahan-bahan valid dan terapan ilmu yang logis ya. Karena kita kalau berbicara sejarah kita tidak bisa berdasarkan satu fantasi, tapi itu harus dikaji. Nah itu. Nah terkait seperti juga ya dengan kampung Nongsongan ini tadi, tentu saja penamaan kampung-kampung dan tempat-tempat di Solo ini seperti disampaikan Gusti Puger tadi itu kan juga berkaitan dengan status jabatan atau jenis pekerjaan abdi dalem misalnya seperti itu. Lalu juga ada nama tokoh dan sebagainya. Nah kebetulan abdi dalem Panongsong itu di dekat kampus UNS itu ada satu makam. Itu yang diyakini, yang disampaikan oleh si juru kunci, bukan diyakini ya, ketika saya bertanya di situ sama juru kunci, ini pamijennya siapa? Ini tempatnya kerabat dari Purbo Pinilih, di dalam Panongsong dari Kraton. Itu namanya makam Tegaloyo, itu berdekatan dengan kampus UNS. Nah, mungkin keberadaan dari pamijen, kerabat pamijen ini mungkin bisa jadi kalau memang ada di Nongsongan itu bisa dilacak, Mas Teguh, seperti itu. Nah, lalu untuk cerita turun temurun ini tadi seperti tempat nyimpen payung dan sebagainya itu, tentu saja kalau songsong itu ada di keraton ya Gusti, tidak mungkin dibahas abdi dalam kan seperti itu. Dibawa pulang bisa juga. Di Sanggarke seperti itu ya. Nah itu bisa menjadi satu data untuk mengkaji asal apakah ini pembuat payung atau di dalam payung. Karena di arsip yang kita temukan dulu di Sasana Pustaka itu dikatakan di Kidul Kraton itu di Wetan Gading itu ternyata ada abdi dalam membuat payung Gusti. Tempatnya kerabatnya Dokter Mulyoko itu, Dokter Bedah ya itu abdi dalam membuat payung tapi khusus untuk payung keraton. Nah kalau untuk Nongsongan bisa jadi ini abdi dalamnya karena sudah ditemukan lokasi tempat pembuatan payung itu sudah ada di Gurawan itu, Wetan alun-alun itu. Nah itu mungkin kemudian kalau mau mengkaji lebih jauh bisa dicek ke itu tadi makam Purbo Pinilih yang di Wetan kampus UNS itu. Karena itu berdasarkan keterangan juru kunci ini makamnya abdi dalam yang Panongsong bawa payung itu di keraton. Mungkin seperti itu dari saya. Monggo Gusti. Gini, jadi Purbo Pinilih itu salah satu piyayi yang dogdeng gitu ya, maka dipilih menjadi penongsongnya raja. Jadi untuk mengamankan raja itu perlu orang yang memang sudah dilatih seperti pas pres itu.
Nah, tapi kita penongsong nih ahli silat, ahli dan segalanya itu untuk supaya kalau ada apa-apa cepat bergerak itu berhubungnya. Jadi bukan di sana tempat soto enggak, itu memang seorang tokoh yang memang ditunjuk oleh raja menjadi penongsong gitu. Nanti ada lagi nama lain tapi tidak di sini. Terus kalau nongsongan itu bisa jadi tertinggal itu atau memang di bawah. Artinya ketika raja itu mengadakan ekspedisi atau apa jenenge inspeksi, nanti kan disongsong gitu. Nah mungkin di daerah situlah orang melihat tuh rojo disongsongin ekono ya, bisa jadi gitu. Nah kalau buat songsong saya kira tidak, karena sudah ditemukan di situ. Dan juga perkembangan pada era B10 sudah dipusatkan di Juwiring sana Klaten. Itu politis juga, nanti tak terangkan. Nah terus tadi ada di itu seputar Pak Sampai dengan adanya gandek tadi. Nah, di dalam prinsipnya gandek itu adalah itu kan utusan raja, bisa menjinakkan dewan atau bisa apapun itu, dan tergantung pada job description-nya, jobnya kemana itu, jadi multi talenta itu. Nah tapi kalau khusus di dalam tentu karena predikat kerajaan Islam tentu wanita itu lebih di area dalam, kecuali kalau ada memang raja kemana itu dengan pengawal khusus wanita boleh ikut, tapi kalau enggak khusus di area tertentu maka ganda itu hanya terbatas kalau perempuan. Kalau laki-laki itu bisa lebih leluasa utusan dalam itu utusan dalam itu lebih leluasa, tapi bisa disebut ganda tapi akhirnya disebut itu kalau di dalam istilahnya ya bupati sing gantung laku itu sebenarnya gandek juga utusan dalam. Dari proses nongsongan tadi saya kira ini seperti dikatakan Mas ini perlu dicatat tempat destinasinya, kalau ada kamar yaitu dilestarikan karena itu tempat di mana raja dulu pernah singgah di situ. Ini menjadi modal gandean untuk wisata sejarah karena catatan keraton sendiri ini sudah tahun 48 itu maut Mbak, ketika Patian dibakar. Terus mungkin kita harus mencari di Radio Pustaka atau Sasana Pustaka pun sedikit. Ya, kalau kita mau cari ya ke Leiden sana mungkin, ya lebih jauh lagi. Tapi bisa kita lacak. Tapi sementara ini saya memprediksikan bahwa memang tempat-tempat yang dikunjungi raja itu biasanya masyarakat membuat suatu ucapan. Ya tenger ucapan itu. Sehingga itulah ketika raja itu di Bengawan Solo mencari ikan mungkin itu, nah itu terjadi bendungan terjadi. Oke, desa bendungan bisa jadi gitu karena dibendung oleh raja untuk mencari ikan, bisa jadi begitu karena orang yang bendungan itu ternyata ini orang yang tukang payung ya, ini nongsongan ya. Jadi ketika Raja Rawuh di situ mungkin disongsongnya di situ orang kok songsongnya ada di nongsongan itu. Jadi abdi dalam gande itu macam-macam, ada yang gande yang seperti nari, dia juga laki-laki yang membawa pusaka kerajaan itu ada, itu juga masuk di catatan. Kalau yang baca di urip-uripnya Pak siapa itu begitu ada. Maka saya mengatakan bahwa nongsongan ini kalau tadi ditemukan di situ ya, jadi yang paling dekat dengan kam songsong itu adalah penumping, malah itu penamping jadi penamping itu penongsong seperti gandean tadi gitu. Penumping itu penamping, abdi dalam penamping itu penongsong.
Nah, si tadi yang di mana? Di Kentingan. Purwowinilo itu di dalam penamping, menongsong. Tapi pilihan itu memang luar biasa. Itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin seperti himbauan Mas ini tadi itu diselamatkan, dicatat supaya nanti bisa menjadikan modal untuk GDN ini untuk pelestarian sejarah wilayahnya. Mas. Terima kasih. Untuk Gusti Buker. Jadi ini tadi apa yang disampaikan Mas Joni dan Gusti Buker nanti bisa menjawab beberapa penanya terkait dengan sejarah dari nama kampung. Itu tentunya tadi disampaikan bahwa tergantung dari ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk bisa valid bahwa kampung ini berasal dari apa. Yang pertama dari folklore atau cerita-cerita rakyat atau leluhur, cerita-cerita tadi itu bisa terkumpul, kemudian artefak-artefaknya, peninggalannya opo, itu bisa nanti bisa menjadi satu jalur untuk melacak ke sana. Yang terakhir tentu harus ada proses kajian-kajian. Ini nanti yang akan kita lakukan setelah Sarasar ini. Mungkin nanti akan program bersama Mas Joni mendampingi kita untuk melakukan kajian-kajian itu. Mudah-mudahan Pak Lurah deh. Pak Lurah itu. Itu kemudian masih ada Gusti dan Mas Jani, ada beberapa penanya. Yang pertama terkait dengan Mas Marianto yang bertanya khususnya terkait dengan wujud serat hitungan tadi itu apa bentuknya, apa itu tembang, apa dan sebagainya. Kemudian juga tentang kebunan saya kira sama ya prosesnya dengan yang lain. Juga ada yang dari Pak Atok terkait dengan apakah tokoh gandek itu peduli ini karena gini Gusti. Karena saya juga pernah menemukan satu catatan yang dari Museum Mangkunegaran. Kemudian kalau saya googling itu juga menemukan pernyataan yang sama bahwa Gandekan dulu berasal dari desa Gandekan yang diketuai atau dipimpin oleh Nyi Lurah Gandek. Nah ini nanti mohon penjelasan terkait itu supaya lebih jero sehingga nanti kalau Mas Sugeng ini garap koreografi tentang Nyi Lurah Gandek itu cetrok, jadian, korok-korokan. Saya kira demikian. Nanti lo baru tugas. Oh iya. Kayaknya belum. Ya siap. Terkait dengan masa Renaisan tadi itu, kalau kita bicara tentang Renaisan biasanya ditandai dengan titik 2 peristiwa-peristiwa sejarah yang dominan apa atau jejak-jejak karya seni apa nih. Apakah itu juga ada di masa-masa itu? Saya kira itu yang masih tersisa belum terjawab. Jadi terkait untuk apa tadi yang pertama ya Mas? Yang terkait dengan karya tentang wujud serat hitungan. Ya, serat hitungan. Jadi serat hitungan ini judulnya itu apa? Poro Dedemit Alit ing Projo Surakarta. Nah, tapi ini didahului dengan penyebutan nama danyang-danyang yang ada di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini adalah petikan dari babon besarnya Serat Centini. Ini kemudian disadur menjadi satu bagian dari Serat Centini. Jadi ini babonnya. Nah, itu. Jadi ini kenapa kok demit ditulis seperti itu? Nah, ini sebenarnya konteks simbol betapa luhurnya kebudayaan kita. Jadi sekali lagi bukan konteks demitnya, tapi konteks dari legitimasi dan simbol-simbol luhur itu tadi. Jadi kalau sekarang kita mengenal adanya sosiologi, kita ada pembagian wilayah seperti itu. Nah, zaman dulu raja itu melakukan satu regulasi itu dengan tanda-tanda seperti itu, simbol-simbol seperti itu. Ini lebih gamblang lagi di Mangkunegaran di era Pangeran Sambernyawa itu bahkan ditulis ciri masyarakat. Misalkan Purwantoro ini kethek Sragon seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ketika regulasi ini disampaikan, bahasa ini yang harus digunakan seperti apa? Kekuatan linguistik, kekuatan bahasa itu kan menentukan dari respon masyarakat.
Oh berarti nek aku ngomong karo warga Purwantara, aku kudu ngene karena tipikal penduduknya seperti itu. Nah, nama-nama danyang itu juga seperti itu. Ini terkait dengan kalau kita melihat itu ternyata setelah dikaji mendalam simbol-simbol nama danyang ini terkait juga dengan lokasi di mana danyang itu ditempatkan. Seperti Gusti Puger tadi sampaikan, orang-orang di sekitar bandar itu kan kebanyakan memang kita melihat orang-orang sampai sekarang, orang-orang di pusat dekat sarana pusat transportasi itu mesti rentan dengan suku pendek. Nah seperti itulah, kalau bisa dikatakan seperti itu. Nah kenapa terus sangkrah dinamakan dengan danyang kan buto piti seperti itu. Buto kan seperti itu, piti kan kecil. Nah lalu kenapa penjalan kemudian si jerangkong? Karena ini kan terkait dengan kuli-kuli apa yang digunakan jasanya untuk mengangkut ini tadi. Lalu kemudian ada satu nama danyang yang agak apa dalam bahasa kita mungkin agak misal kolo sogok silit seperti itu. Itu ditempatkan di satu lokasi di bagian di alun-alun lor, di mana tempat itu dulu dipakai untuk sarana eksekusi. Nah seperti itu. Jadi kita melihatnya seperti itu. Nah kemudian Pakubono V, seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan linuwihnya ini memerintahkan kepada pujogonya Ki Rangga Sukrasna untuk mencatat seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk dipakai sebagai bahan kebijakan-kebijakan regulasi yang disampaikan. Bahasanya gitu. Wah aku harus ngomong karo wong desa sangkrah. Oh kayak anu sih boleh kayak gini. Berarti harus disampaikan seperti ini. Nah bijaknya orang dulu seperti itu. Orang langsung di blek seperti itu. Itu kan timbul gesekan. Nah itu wujudnya kidungan atau tembang mocopat yang itu ada satu bendel. Kalau kita di buku-buku lama di Sabdi Budi itu biasanya namanya kidungan Sari Rahayu dengan satu bendel beberapa kidungan karya Sunan Kalijogo. Karena dalam satu bendel buku itu isinya semua tentang ujian doa. Bahkan soal dedemit ini kalau konteks Jawa itu sebenarnya tidak ada kata memuja gitu. Kita adalah menghormati, bukan memuja. Jadi dikatakan di situ bahwa kalau kita hafal nama lelembut-lembut ini bisa dipakai untuk menyembuhkan lare panas. Kayu aeng lemah sangar dan ditowo seperti itu. Ada kata-kata seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus disembah, dipuja atau ditakuti. Ini adalah bentuk orang zaman dulu itu melakukan penghormatan. Nek aku madang ya kowe, nek aku iso ngeki ya tak kei. Nek ora apa-apa, ini berbagi. Nah, seperti makanya di perapatan kayak kembang itu bukan anu setan. Nah, aku iso mangan kita nyolak demi sesama makhluk Tuhan seperti itu kan dalam semua agama ini ada. Nah, ini dipahami dalam filsafat Jawa seperti itu. Dan ini juga digunakan untuk kemudian dalam sebuah tata negara di Kasunanan Surakarta. Dan terkait untuk posisi gandek yang abdi dalem yang multi talenta ini tadi, saya kutipkan itu di salah satu tulisan itu yang di bawah sudah diberikan ke panjenengan itu ada satu peristiwa gandek ini juga memiliki satu kemampuan yang prajuritani. Dikutipkan di situ Sultan Agung memerintahkan pada gadeknya untuk dua panglimanya yang nyerang Batavia kalah. Iki celukan neng dalan Patenono. Itu ada di situ. Dan itu dilakukan. Dan bahkan salah satu tokoh Jawa, tokoh besar di Jawa yang kita kenal sebagai Pangeran Sambetnyowo itu dulu juga sempat menjabat sebagai Mantri Gandek Anen waktu era Kartosuwo. Jadi Gandek ini sebenarnya abdi dalem yang jagoannya seperti itu. Jadi multi talenta dan memiliki sesuai job desk-nya apa. Nah ini makanya kemudian tidak mudah untuk menjadi seorang gandek dan itu pilihan. Makanya kemudian ini dijadikan kalau dalam ring abdi dalem itu termasuk abdi dalem yang pasti kayak. Nah seperti itu. Mengatakan yang terkait dengan Nyirah Gandek tadi. Ya, jadi ketika keraton ini sudah jadi,
maka dibentuklah proses kewilayahan. Nah, kewilayahan itu baru muncullah tadi yang mendatangkan tentang siapakah yang di situ. Oh, gandeane neng iki, sana ada ini baru muncul petinggi di situ. Nah, siapakah itu lah? Mesti kita harus mencari catatan di kepatian itu. Tapi datanya kebakar ngulai nanti ya. Jadi ini perlu alon-alon ya. Karena catatan semua di wilayahnya di kepatian, tahu apa dibakar, bayangkan. Arsip itu Mahmud dan Harga. Kecuali di Leiden itu ragatnya roto larang, apanya numpak perahu suwe biarkan. Tapi bisa kalau memang Tuhan menghendaki keraton bisa menjembatani, saya kira itu mudah. Barang yang mudah. Saya punya teman di sana banyak, barangkali saya bisa mencari jejak itu. Karena saya nyari jejak di sini juga sangat kesulitan. Saya hanya sebagai secara orang keraton, secara intuisi, terus secara sejarah tadi saya bisa mengamati orang-orang ini memang betul-betul pinilih gitu, sehingga gandek ini tidak sembarangan. Nah, kewilayahan, maka gandek, kenapa desain gandek? Karena tadi saya katakan ini daerah derbaga yang perlu gali. Orang kayak masih gamben gandek tenan atos kayak gandek itu, gandek kan atos ya. Tahu sih gue apa sih? Gue raya gandek ngeri no. Di joro menter ditumbal laka-laka itu sudah itu dibuatnya. Lo diapit kiwoten supaya menjadi kuat. Itu falsafahnya itu. Larinya ke sana nih untuk geser-geser tembung Jawa itu begitu supaya ya, makanya gandean itu ya nanti simbolnya juga uangnya 10 gamen ya Pak. Setelah ini ya suaranya kan berikasi caprang ya. Ini kembeng. Tinggal bujurnya nangis. Artinya iku kelemahan walang niku. Kelemahan walang niku. Tentang juga bujurnya nangis. Ya, terus kewilayahan akhirnya terbentuk, maka transformasilah petinggi-petinggi di wilayahnya. Jadi ada lurah gandek, ada perempuan tuh mesti batasannya ada di dalam, mesti laki-laki. Terus kalau terkait dengan itu tadi tanda-tanda kekaryaan di masa Renaissance tadi itu, di masa PB5 gitu. PB4 itu ada jejak-jejak karya seni dan sebagainya yang di kampung-kampung itu. Kalau PB4 itu menginstruksikan memang untuk berbudaya, karena pada saat beliau mengadakan Renaissance terjadilah pendekatan dengan spiritual keislaman. Itu Londo ra seneng ngejak Mangunegara karo Jogja untuk ngepung, maka terjadi babat Pakepung. Babat Pakepung itu Bimpat dipaksa untuk supaya menjauhi dengan keislaman tadi. Maka ada cerita santrinya dibuang ke Afrika. Salah satunya adalah Sentono juga. Ini karena dia ditekan sedemikian rupa sehingga strategi PB4 untuk menyelamatkan kenegaraan ini, beliau mengirim santri itu sudah jadi santri di buangan sana, tapi beliau tidak dibunuh, tapi dibuang menjadi seorang orang yang luar biasa, piawai. Nah inilah, dan tidak pernah kembali ke sini, tapi tidak ada berita dibunuh. Ya, nanti disingkirkan saja. Nah, akhirnya PB4 melalui instruksi budaya, maka disitulah muncul yang namanya terbangan dengan salawat Nabi dan segala itulah, gending-gending itulah dari PB4. Maka inilah beliau melakukan reformasi dari sebuah Renaissance itu melalui pembangkitan rasa budaya tadi. Batik dia bikin terus ikat cekok mondol untuk diberikan ke kaulo, untuk membangkitkan kembali bahwa kamu tetap orang saya. Itulah makanya nanti mungkin
juga ikut cekok mondol jadi andalan di sini bisa jadi ya. Bisa, betul. Ya. Iya, matur nuwun ngatur. Iya. Contoh cekok mondol saya. Ya. Iya. Mungkin ada satu yang tertinggal untuk Mas Dhani terkait dengan pertanyaan Mas Budi Prayitno tentang apakah ada, misalnya tadi kan menjadi terkait dengan penjara gini di Bandar Tua gitu. Apakah ada catatan yang apa ya, yang bisa dipegang oleh beliaunya ini, catatannya itu apa yang menyatakan bahwa penjara ini gitu. Ada di surat kidungan itu tadi. Oh. Itu tadi ditulis dengan detail. Kampung Kembangan ada, Penjalan ada, Sangkrat ada, dan di sekitar sini Kali Rahman ada. Ya itu nama yang jelas, nama-nama kampung yang dikenal di era Pakubono V. Kalau itu belum disebutkan, kemungkinan besar kampung itu belum muncul. Seperti misalkan kampung-kampung baru itu bisa ditandai dengan kata seperti ini, Kadirjo. Terus Rejo itu berarti dulunya itu bukan kampung, itu kampung yang baru kemudian muncul, bisa dari wong-wong Boro yang kemudian berkumpul terus membentuk satu pemukiman hunian, lalu dinamakan seperti itu. Seperti samping kampus itu dulu kan lahan kosong jadi kentingan baru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kampung-kampung tua itu bisa dicari lewat ini tadi, kidungan itu tadi, surat kidungan itu tadi. Lalu saya mungkin ingin menambahkan tentang konteks Nyai Lurah itu, Mas. Dan saya mau tanya sama Gusti Buker ini tentang tokoh Nyai Adisoro yang bisa jadi dalam konteks Babat itu juga serupa, memiliki tugas serupa dengan Gandek. Beliau Nyai Adisoro ini adalah satu tokoh lurah yang sudah ada sejak zaman kata Adisoro, sejak zaman era Panembahan Senopati. Ketika penyerbuan Laskar Mataram ke Surabaya, ini diutus untuk menemui Adipati Surabaya, menyampaikan pesan dari Panembahan Senopati, dan pada akhirnya karena kecantikan dan kelihayan dari Nyai Adisoro ini, Adipati Surabaya ini kemudian tidak memerangi Mataram, tapi mengundurkan diri. Dan ini konteks-konteks jabatan bernama Adisoro ini banyak sekali ditemui dalam kisah-kisah maupun serat-serat yang berhubungan dengan keraton. Nah, ini apa juga sama dengan posisi dari Gandek, yang karena ini kan Adisoro ini dalam konteks-konteks cerita itu selalu mengemban tugas raja terus. Nah, ini apakah sama kemudian juga dengan konteks Nyai Lurah? Karena di sini kan anonim ini, Mas. Nah, bisa jadi kan karena Adisoro itu dekat dengan raja, seperti itu. Mungkin masukan ke sini.